Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohuset. Biadab. Di tengah musibah corona melanda, Maher Atuai Libi hina Gus Dur. Imam Fadoli, seaworld.com. Sisi kemanusiaan setiap orang yang masih normal otomatis akan tersentuh ketika melihat dan merasakan orang lain, bahkan makhluk lainnya yang mengalami kesusahan atau penderitaan. Adanya wabah corona yang menginfeksi ribuan atau bahkan sudah jutaan orang di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia, secara bersamaan telah menggugah isi kemanusiaan setiap penduduk bumi. Kita tak lagi melihat mereka yang terinfeksi COVID-19 itu berasal dari negara mana, beragama apa, dan berasal dari kelompok apa. Rasa kemanusiaan yang melahirkan empati dan kepedulian mendorong kita semua untuk sebisanya bekerja sama, bahu-membahu, bantu-membantu, demi terselesaikannya pandemi virus corona ini. Tapi rupanya hal ini tak dialami oleh semua orang. Nyatanya, masih ada manusia-manusia yang seperti sudah kehilangan sisi kemanusiaannya dengan menunjukkan sikap yang tidak manusiawi di tengah kebanyakan orang saling tolong-menolong untuk mengisi atau mengatasi masalah serangan COVID-19. Dalam artikel sebelumnya, saya sedikit mengulas manusia-manusia yang kehilangan sisi kemanusiaannya. Dua orang yang menjadi contoh adalah tokoh politik yang sengaja memanfaatkan adanya musibah kemanusiaan ini hanya demi syahwat politiknya semata. Mereka tak lagi peduli yang dilakukan meresahkan banyak orang atau meski berpotensi menimbulkan kerusuhan sekalipun. Sekarang saya kembali menemukan contoh manusia biadab, berkedok tokoh agama yang menunjukkan kebiadabannya, juga di tengah tangis pasien dan keluarga yang terinfeksi COVID-19. Juga di antara kekhawatiran kita bersama. Maher Atuai Libi namanya. Melalui cuitan Twitternya, Maher melontarkan hinaan dan tuduhan yang sangat keji terhadap almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, yang tak lain adalah mantan Presiden RI keempat dan sekaligus guru bangsa dan tokoh panutan khususnya warga NU. Berikut cuitan Maher di akun Twitternya tanggal 22 Maret 2020 pukul 15.51 WIB. Yang udah mati itu Gus Dur, Kiai buta yang pernah mengatakan Al-Quran adalah kitab porno. Dia udah mati, udah jadi bangkai. Kalau saya belum. Pernyataan tersebut jelas-jelas mengandung unsur penghinaan, fitnah, dan pelecehan kepada seorang tokoh bangsa dan agama yang sudah wafat. Salah satu respon langsung yang diungkap juga melalui media sosial datang dari Kiai Haji Ahmad Isomudin dengan akun Facebook Ahmad Isomudin. Kiai Isom mengungkap bahwa dirinya tak terima Gus Dur dihina, dilecehkan. Menurutnya, apa yang dilakukan Maher tak bisa dibiarkan. Kiai Isom juga meminta kepada yang disebutnya Dan agar membawa kasus ini ke kepolisian. Jika benar Maher menulis seperti di bawah ini, pasti corona otak dan jiwanya diserang virus kebencian dan kegoblokan yang luar biasa. Sungguh, saya tak pernah rela Gus Durku dihina, apalagi ia telah kembali kepadanya. Tolong urus berita bombastisnya
beri pelajaran dia ke polisi dan buset. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, gratis kok, nggak bayar. Tekan subscribe, lalu lonceng. Setelah respon berdatangan dan menuntut Maher dipolisikan, si manusia biadab itu pun menghapus cuitannya sekaligus menuliskan permintaan maaf dan mengungkap alasannya kenapa hingga melontarkan kata-kata hinaan dan fitnah terhadap almarhum Gus Dur. Oknum penggemar Gus Dur menghina saya duluan dengan kata-kata menyakitkan. Ketika saya membalasnya karena emosi, malah dia yang mengancam saya. Kok jadi saya yang disalahkan? Maafkan aku, Gus Dur. Aku terpancing emosi oleh kelakuan kotor seorang penggemarmu, sehingga aku menghinamu. Pernyataan maaf yang disampaikan Maher itu, dalam pandangan saya tidak mencerminkan penyesalan yang sungguh-sungguh, karena merasa telah menghina, memfitnah, dan melecehkan Gus Dur. Ia meminta maaf tak lebih hanya karena merasa takut berurusan dengan warga NU yang rencananya menyeret ke ranah hukum. Dalam kalimat itu pun masih tersingrat keangkuhan seorang Maher At-Twailibi yang sudah nyata-nyata berlaku biadab dengan menghina almarhum Gus Dur yang notabene adalah mantan Presiden RI keempat dan sekaligus tokoh bangsa serta ulama terkemuka. Saya pribadi sependapat dengan apa yang disampaikan Kiai Ahmad Isomuddin, supaya masalah ini dibawa ke ranah hukum. Sepertinya memang bukan sekali ini saja Maher melontarkan pernyataan hinaan kepada orang lain atau tokoh di negeri ini. Karenanya, kali ini dia harus diseret ke pengadilan dan harus mendapatkan ganjaran setimpal berita bombastisnya supaya berhenti menjadi manusia biadab. Buset. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share. Kali ini saya mau menanggapi komentar orang-orang setengah tolol, saudara. Kata mereka virus corona itu konspirasi Dajjal, virus corona itu konspirasi musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam dari masjid. Buktinya MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan semacam fatwa atau himbauan untuk menutup masjid. Tapi mal-mal, PT-PT, tempat hiburan dan maksiat kenapa tidak ditutup, kenapa masjid aja? Kata mereka begitu, saudara. Maka saya jawab, dungu. Sejak kapan Majelis Ulama Indonesia MUI mempunyai wewenang untuk menutup PT atau menutup mal-mal atau tempat hiburan? Sejak kapan? MUI tidak punya wewenang untuk menutup PT, menutup mal, menutup tempat-tempat hiburan. Kau suruh yang punya PT, yang punya mal itu menutup mal mereka dan menutup PT-PT mereka. Ya, jangan MUI yang kau suruh. Mereka para ulama, orang-orang alim, kredibel, mengeluarkan fatwa dan himbauan itu nggak kaleng-kaleng, nggak cilet-cilet, nggak asal-asal. Itu musyawarah, dirapatkan dengan ilmu, dengan ijtihad. Baru dikeluarkan himbauan fatwa ke tengah kaum muslimin. Ya, yang kedua, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan himbauan untuk sholat di rumah masing-masing dan menutup masjid itu di wilayah-wilayah tertentu yang sudah positif tersebar corona atau penyebaran virus corona. Bukan di semua masjid harus ditutup, tidak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dungu, kau catat ini baik-baik. Yang ketiga,
Penutupan masjid dan peniadaan sholat Jumat itu kan hanya 2 kali Jumat, paling lama 4 kali Jumat lah, atau 2 minggu sampai sebulan. Bukan selama-lamanya kau tidak sholat Jumat, bukan selama-lamanya sampai kiamat kau tidak sholat ke masjid. Paham? Jadi maksudmu, tolol itu memang gratis, tapi jangan kau borong semua.